Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan simulasi uji coba soal AKM di web pusdikjar.kemendikbud.go.id/AKM. Nah, silahkan untuk kalian para siswa-siswi untuk melakukannya di rumah dengan menggunakan fasilitas HP. Untuk mengetahui bagaimana sih bentuk soal AKM itu, supaya kita bisa mengenal sebelum pelaksanaan nanti. Langkah pertama, kita buka Google Chrome dalam HP kita. Nah, setelah tampil seperti ini, kita tulis di sini https://pusmenjar.kemendikbud.go.id/AKM. Lalu tekan mulai. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita buka yang ini. Ayo coba AKM. Klik di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada materi. Terus di bawahnya ada jenjang. Kita mulai dari literasi dulu. Jadi klik dulu warna yang biru. Jadi klik warna yang biru karena kita akan mulainya literasi dulu. Untuk jenjang di sini ada jenjang SDMI, dan kalau kita cari di sini, klik di sini, ini ada jenjang SMP atau MTS, dan juga jenjang SMA, MA, dan SMK. Berhubung kita adalah jenjangnya SD atau MI, maka kita pilih yang SD MI. Setelah itu, kita klik OK, lanjut. Nah, di sini kita klik ini. Nah, setelah itu kita akan ada tampilan seperti ini. Di sini ada selamat datang, silahkan login dengan menggunakan user dan password yang Anda miliki. Nah, berhubung di sini cuma simulasi aja, maka tetap aja user dan password gunakan yang ini. Untuk nanti pas waktu pelaksanaan AKM, ini tampilan awalnya akan seperti ini. Nanti kita akan mengetikkan user dan passwordnya di dalam kolom ini. Nanti kalau pelaksanaannya user dan password, kita akan diberikan oleh proktor kita. Setelah itu, kita klik login. Nah, setelah kita klik login, maka kita akan diarahkan tampilan seperti ini. Nah, di sini ada token. Token juga nanti akan dikasih oleh proktor kita kalau pas waktu pelaksanaan AKM yang sebenarnya. Nanti juga tampilannya ada seperti ini. Di sini ada identitas kita. Konfirmasi data peserta. Nah, di sini nomor peserta itu nomor peserta 01. Jenis kelamin kita pilih. Di sini kita itu laki-laki atau perempuan. Kalau misalnya perempuan, klik di sini. Ataupun misalnya laki-laki, klik di sini. Setelah itu, ketik nama peserta. Misalnya di sini nama kalian adalah Dede misalnya.
CD Fauzi. Ini contoh aja ya. Terus tanggal lahir kita di sini hari kita tanggal berapa lahir? Misalnya tanggal 6. Terus bulan apa? Bulan di sini ada pilihan bulan. Nah, di sini ada pilihan bulan. Misalnya kita bulan Maret atau misalnya kita lahir pada bulan Februari. Terus tahun lahir kita. Misalnya kita lahir tahun 2006. Ini hanya simulasi saja ya, kalian nanti ketiknya sesuai dengan nama kalian masing-masing. Terus di sini token. Token ini kita harus mengetikkan token ini dari sini. Nah, dari sini token ini kita ketikkan di sini di bawah. Tokennya itu ZY SKIPF SKIPF. Setelah token kita ketikkan, langsung aja kita submit. Nah, setelah kita submit, kita akan diarahkan lagi kepada halaman ini. Konfirmasi tes. Nama tes literasi, karena di awal kita memilihnya literasi dulu. Kalau memilihnya numerasi, ini di sini juga akan numerasi. Status baru. Waktu tes di sini tanggal 18 bulan Tilu tahun 2021 jam 11.40. Alokasi waktu tes di sini hanya uji coba, hanya simulasi. Di sini alokasi waktunya cuma 60 menit. Nanti kalau pelaksanaan yang sebenarnya ini akan beda lagi untuk alokasi waktunya. Langsung aja kita mulai kepada soal yang pertama, atau kita langsung mulai saja ujian. Tik di sini mulai. Tik di sini mulai. Nah, setelah itu kita akan diarahkan kepada soal nomor 1. Di dalam soal nomor 1, di sini ada gambar, ada bacaan, dan tentu juga ada pertanyaan. Nah, di sini dalam jawaban ini di pinggirnya itu ada lingkaran. Ketika dalam soal-soal AKM yang ada lingkaran, cukup kita menjawab salah satu soal yang menurut kalian benar. Contoh misalnya di sini klik aja langsung pada tombol lingkaran ini. Klik. Nah, jawabannya berarti yang ini. Ataupun misalnya jawabannya yang ini. Setelah itu, apabila jawaban kita sudah yakin, maka kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini untuk kembali ke halaman sebelumnya. Di sini ada tombol ragu-ragu dan di sini soal selanjutnya. Nah, setelah selesai kita menjawab soal, langsung saja kita soal nomor 2. Nah, di dalam soal nomor 2 ini sama ada bacaan, ada gambar. Nah, yang berbeda di sini untuk jawabannya. Dalam jawaban tadi kalau nomor 1 itu lingkaran, tapi di dalam nomor 2 ini adalah persegi. Bedanya gimana? Bedanya itu kalau lingkaran kita cuma menjawab salah satu soal saja. Kalau yang persegi kita boleh menjawab pertanyaan tersebut lebih dari satu. Nah, kalau persegi kita bisa menjawab lebih dari satu jawaban. Contohnya di sini
Kalau misalnya jawaban menurut kalian yang benarnya itu ada 2 ataupun semuanya benar, kita bisa langsung aja semuanya ditentang. Nah, kalau misalnya menurut kalian satu aja. Kalau misalnya jawaban yang benar menurut kalian 2, 2. Kalau misalnya jawabannya semua menurut kalian, bisa semua kalian tentang. Jadi jawaban ini disesuaikan dengan jawaban dan pilihlah jawaban yang paling tepat menurut kalian. Setelah itu, apabila kita sudah mengerjakan, kita lanjut ke soal sebelumnya. Nah, di dalam soal nomor 3 ini berbeda lagi. Di sini jawabannya itu seperti ini. Jadi di sini untuk menyatakan salah atau benar. Jadi kalian itu harus bisa apakah pernyataan ini benar atau salah. Apakah pertanyaan ini benar atau salah. Jadi langsung aja klik pada tombol yang lingkaran ini. Misalnya yang ini benar, yang ini salah. Ataupun sebaliknya. Ataupun pernyataan ini menurut kalian benar semua. Nah, mungkin itu jawaban kalian. Setelah selesai, kita lanjut kembali ke soal berikutnya. Nah, pada soal nomor 4, di sini berbeda lagi cara kita untuk menjawab. Karena di sini kita disediakan untuk menjawab soal ini. Jawabannya kita harus mengetik di sini dengan durasi kata yang pendek. Jadi jawaban singkat. Jadi kita harus mengetik jawabannya di sini dengan menggunakan jawaban yang singkat. Setelah selesai kita jawab, kita lalu klik soal selanjutnya. Nah, dalam soal selanjutnya di sini untuk menjodohkan. Menjodohkan itu misalnya pertanyaan 1 yang ini dijodohkan yang benar itu dengan yang mana? Contoh. Misalnya dengan yang ini. Atau misalnya dengan yang ini. Ataupun misalnya yang ini. Itu terserah jawaban kalian. Menurut kalian yang benar. Ini contoh saja. Misalnya kita di sini. Ini. Kita jodohkan dengan yang ini. Misalnya menurut kalian. Nah, ini penjodohan. Kalau misalnya ini jawaban menurut kalian betul, sudah langsung aja kita lanjut kepada soal berikutnya. Tapi kalau misalnya kalian ingin mengganti jawaban ini, kita harus klik di sini, ada di bawah ganti jawaban. Nah, kalau kita sudah klik ganti jawaban, maka di sini akan kosong lagi. Tapi misalnya menurut kalian yang benar itu ini, kan tadi mau diganti. Jadi diganti dengan yang ini misalnya. Setelah itu, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di dalam soal ini, di sini disediakan untuk jawaban yang panjang. Jawaban yang panjang. Jadi kita harus menjawab soal ini dengan uraian. Kita harus mengetikkan jawaban di sini sesuai dengan pertanyaan di atas. Nah, jadi perbedaan-perbedaan hanya di dalam bentuk jawaban. Itu harus hati-hati kalian menjawab. Ada jawaban singkat, ada jawaban yang panjang, ada yang menjodohkan, ada yang bulat, ada yang kotak, itu harus hati-hati. Selanjutnya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah,
Ya, pada dasarnya itu kita itu harus bisa memilih jawaban dengan tepat. Dan di dalam jawaban tersebut, di sana harus kita teliti. Ini jawabannya di pinggirnya itu dengan lingkaran atau dengan kotak, itu saja. Jadi yang harus diingat, kalau misalnya jawabannya di pinggirnya ada lingkaran, maka kita cukup menjawab satu jawaban saja. Dan apabila di pinggirnya ada kotak, maka kita boleh menjawab lebih dari satu jawaban. Nah, setelah kita menyelesaikan soal AKM dari nomor 1 sampai dengan yang terakhir, kita jangan dulu tutup, kita cek dulu apakah sudah semua terisi atau belum. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Klik di sini daftar soal. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, daftar soal nomor 1 warnanya udah hitam, 2 hitam, 3 hitam. Jadi jawaban apabila kalian sudah menjawab semuanya di sini, maka ini akan berubah warna, tidak putih lagi seperti ini. Seperti yang ini. Jadi akan berubah warnanya menjadi hitam. Setelah ini hitam semua, maka kita selesai ujian. Apabila masih ada yang kosong, kita kembali lagi kepada soal yang kosong. Caranya tinggal klik di sini aja. Nah, kembali ke soal nomor 4. Jadi itu, atau misalnya klik ke sini kosong, klik ke sini. Nah, setelah selesai, setelah ini semuanya hitam, maka kita selesai ujian. Dan kita udah yakin jawaban kita udah benar. Nah, ini alokasi waktu berapa sisa waktu yang kalian miliki. Jangan sampai ini waktunya sudah habis, kalian belum selesai mengerjakan. Setelah kalian selesai semuanya, langsung aja klik soal berikutnya. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, konfirmasi tes. Ini untuk menyatakan tes kita sudah selesai. Atau misalnya, kalau masih ada waktu, kita bisa kembali memperbaiki jawaban tersebut. Apabila kalian sudah yakin dengan jawaban kalian sudah terjawab semua, langsung aja di sini kita klik selesai tes. Nah, ini review hasil, ini hasil kalian. Nanti di sini jawaban-jawaban kalian. Langsung aja, apabila kita ingin mendownloadnya, silahkan unduh hasilnya di sini. Apabila kita sudah selesai, langsung aja klik logout. Nah, setelah kalian klik logout, maka nanti tampilannya akan kembali ke sini. Itu berarti kalian sudah selesai melaksanakan ujian. Dan silahkan coba lagi di rumah. Jangan bosan-bosan ya kalian untuk berlatih, agar kalian lebih terampil lagi. Dan pas waktu pelaksanaannya, kalian tidak akan ragu-ragu lagi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.